قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid At-Taqwa yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hadis yang kedua nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sulaimana, dan diceritakan dari Pak Sulaiman, namanya Malik ibn Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Ataina, kami datang, an-nabiyya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu, dan sementara kami saat itu syababatun, masih usia muda, mutaqaribuna, yang usianya berdekatan lah, sepantaran lah kalau bahasa kita. Faqamna indahu, maka kami pun mukim, tinggal, indahu, bersama beliau, isyrina lailatan, selama 20 malam. Kayak semacam mondok nginep di dalamnya Nabi, atau bersama dengan Nabi, membersamai Nabi selama berapa? 20 hari. Wa kana, dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rohiman, pribadi yang penuh kasih, rafiqon, dan penuh kelembutan. Nabi itu orangnya penuh kasih, penyayang banget, itu maksudnya rafiqon, dan lembut banget orangnya. Fadhanna, dan maka beliau pun mengira, menyangka, anna, sungguhnya kami, qad istaqna, sungguh telah rindu siapa kami, ahlana, kepada keluarga kami. Fasa'alana, maka beliau bertanya kepada kami, aman, tentang orang-orang tarokna, yang kami tinggal, min ahlina, dari keluarga kami. Fa'akhbarnahu, maka beliau mengabarkan, fa'akhbarnahu, maka kami menceritakan tentang mereka yang kami tinggalkan itu. Jadi Nabi itu ngerti kalau yang sedang bersama dengan Nabi ini lagi kangen sama keluarganya, karena sudah pisah dengan keluarga selama berapa? 20 hari. Nah, ketika kangen itu Nabi sengaja nanya, siapa aja keluarga yang kamu tinggalkan di rumah?
Maka mereka menceritakan tentang keluarganya. Nah, terus kemudian Nabi mengizinkan para sahabat itu untuk pulang nanti. Ini lanjutannya itu. Saya ingin sampaikan begini, Nabi itu orangnya sangat lembut, sangat pengasih gitu ya. Ngelihat muridnya udah kangen sama keluarganya, Nabi nggak tega juga itu. Ya, jadi harus ada masa di mana mereka mungkin harus pulang. Ada beberapa pesantren itu, yang saya tahu itu di Malang itu. Pesantrennya Habib Jamal Ba'akil, hafizahullah. Itu pesantrennya itu untuk yang putra terutama ya. Itu sistemnya gini. Tidak ada pintu gerbangnya. Santri kalau mau izin pulang, asal izin kata beliau. Tentu bersama dengan keluarganya ya. Itu diizinkan, nggak dipersulit. Jadi santri itu diizinkan untuk pulang kapan saja kalau mau pulang, asal izin pokoknya. Pokoknya izin diberi kemudahan. Kan ada, maaf ya, pesantren tertentu itu izin dipersulit itu ada. Saya nggak mencela, itu masing-masing kebijakan ya. Cuman ini kalau melihat spirit yang ini maksud saya itu. Jadi ada pesantren beliau itu sistemnya gitu. Jadi santri izin dimudahkan izin itu. Kata beliau, di sini santri pulang kapan saja boleh, tidak apa-apa, silakan, yang penting izin. Kalau sampai pulang nggak izin, nggak usah balik lagi, kata beliau. Karena udah keterlaluan, mau izin dipermudah kok, pulang nggak izin itu berarti kan udah keterlaluan. Jadi dipermudah betul izin itu, dipermudah. Ya misalnya pas ujian pulang izin, tidak apa-apa, tapi tanggung risikonya kalau nggak lulus, gitu aja, misalnya gitu. Atau nilainya jeblok, gitu. Monggo. Jadi dipermudah izin. Karena beliau tidak mau memutus hubungan antara orang tua dengan anak misalnya. Dan orang tua sewaktu-waktu datang menyenguk, yang penting tidak mengganggu kegiatan pesantrennya, dimudahkan. Itu ada model pesantren itu yang begitu. Di mana lagi? Oh, ada lagi satu pesantren di Bogor itu. Itu setiap bulan setiap bulan kalau nggak salah itu. Setiap bulan itu santri boleh pulang dari Jumat sampai Ahad pokoknya. Boleh pulang dari Jumat sampai Ahad. Kalau nggak salah setiap bulan kalau saya nggak salah itu. Kalau kata kiainya gini, saya ini dulu pernah mondok, dipersulit ketemu sama orang tua. Saya nggak mau santri saya seperti itu. Jadi beliau belajar dari diri beliau. Ketika kangen sama orang tuanya kan dipersulit oleh pesantrennya dulu. Nah beliau sekarang punya kebijakan, setiap santri setiap bulan itu boleh pulang dari Jumat sampai Ahad. Jadi Jumat sampai Ahad boleh pulang. Jadi beri kemudahan untuk bertemu dengan keluarganya supaya tidak hubungan orang tua dan anak itu supaya tidak putus sama sekali. Karena memang ada beberapa pesantren tertentu itu yang seperti memutus hubungan antara orang tua dengan anak. Ya, saya tidak berani mencela ya. Karena itu bagian ijtihad pendidikan bagi masing-masing pesantren dengan khasnya sendiri-sendiri. Cuman kalau lihat spirit yang ini, harusnya pesantren itu tetap memberikan akses untuk mudah antara orang tua dan anak itu bertemu, supaya tetap ada perhatian. Bahwa nanti diberi batas-batas tidak apa-apa, seperti jangan sampai melanggar asas kemandirian bagi para santri misalnya. Jangan sampai nanti santri itu masih tetap termanjakan dan tidak punya kemandirian. Tapi mempersulit akses pertemuan antara orang tua dengan anak itu kan juga satu hal yang mungkin kurang sehat juga itu seperti itu. Apalagi dalam konteks kekinian. Pesantren dengan tantangannya dalam konteks kekinian, kalau terlalu ketat bisa jadi santrinya malah habis. Itu seperti itu. Karena zaman sekarang ini kan beda dengan zaman angkatan saya dulu itu. Itu seperti itu. Nah, celakanya lagi menurut saya ini ya, ada beberapa pesantren di kota seperti di Bekasi inilah misalnya, atau di Jakarta, itu kopas pesantren besar di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu misalnya ada Gontor. Gontor itu kan ketat sekali, Gontor itu. Gontor itu ketat sekali. Tapi santri ribuan, bahkan
banyak santrinya. Dan terlepas dari ini itu santrinya puluhan ribu lah. Nah, ada karena mentang-mentang dia alumni Gontor, ya, terus dia kopas peraturan Gontor di Bekasi sini atau di Jakarta. Saya sering sampaikan kritik begini. Kopas nggak apa-apa ya, kopas peraturan Gontor. Tapi harus paham konteks. Gontor itu pesantrennya luas. Lah dia di Bekasi pesantrennya sauplek, diwatur kayak Gontor, umep santrinya itu. Satu, jadi Gontor itu luas pesantrennya, berhektar-hektar. Satu, jadi andaikan santri itu diketati aturannya itu ya seiso leluasa santri itu di dalam pesantren, kan luas pesantrennya. Terus yang saya tahu, pesantren seperti Gontor itu kebutuhan santri di dalam pondok itu terpenuhi semua. Loh, anak kita di pondok Bekasi itu kadang butuh apa, pesantren tidak menyediakan, orang tuanya yang repot nyari ini itu. Ya nggak cocok kalau seperti itu. Kecuali kalau pesantrennya semua kebutuhan santri di dalam ada. Jadi santri itu nggak perlu beli di luar pesantren, karena kayak saya dulu di Nur Jadid Python Probolinggo itu. Cuman Nur Jadid nggak seketat Gontor ya. Itu kebutuhan santri di dalam itu ada, mau butuh sarung ada, butuh peci ada, butuh buku ada, butuh kebutuhan pramuka ada, sekolah ada, semuanya ada di dalam. Jadi ya kita nggak usah ngerepoti orang tua, ada semua di dalam itu. Tinggal uangnya ada apa enggak gitu aja. Makan juga gitu, ada banyak koperasi warung-warung pesantren itu. Tinggal mau makannya sederhana ada, yang agak-agak enak juga ada. Tergantung uangnya ada apa enggak gitu. Jadi andaikan santri itu diukap di dalam itu dengan luas pesantren yang memang luas pesantrennya, ya santai aja, di dalam ada semua itu. Itu seperti itu. Lah pesantrennya di Bekasi mung sak uplek ngono. Terus diwatur seketat kayak di Gontor. Sementara kebutuhan santri di dalam itu tidak terpenuhi. Mesti nyari di luar, kadang masih menghubungi orang tua, kadang koordinatornya ya ruwet pisan kadang. Nah, itulah yang kadang beberapa pesantren di kota kadang tahu-tahu menyusut sampai sekian karena tidak peka terhadap semua itu. Pendidikan ya pendidikan, tapi ya kalau merujuk pada spirit yang ini ya maksudnya, itu hendaklah anak itu diberi akses untuk mudahlah ke orang tua itu, walaupun nanti jangan sampai menciderai asas kemandirian bagi para santri. Itu, karena santri tidak mandiri juga nggak sehat juga, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi santri sekarang itu enak, ada laundrynya, makan mesti masakin. Kalau angkatan saya dulu, saya itu termasuk santri yang masih masak sendiri dulu. Walaupun ada koperasi, tapi saya masih masak sendiri, nyuci sendiri. Baju putih jadi coklat itu ya saya. Baju putih sampai coklat itu ya saya. Karena ya masih kecil kan, dari SMP saya mondok dulu. Allahu Akbar. Tapi memang lulusannya beda, memang lulusan santri dulu sama sekarang itu beda. Kalau perihal kemandirian survival itu beda. Begitu saya nikah sama istri, karena terlalu mandiri dimarahi saya. Kata istri saya, nanti kalau sampean terlalu mandiri, saya pahalanya dapat apa katanya. Iya. Jadi tidak boleh terlalu mandiri saya, karena dimarahi betul itu. Karena kalau semuanya sampean, saya dapat pahala apa nanti katanya. Ya wis. Ya. Boleh lanjut. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum faaqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum wa sallu salatan kada fihi nikada wa salatan kada fihi nikada. Irji'u, pulanglah, ila ahlikum, kepada keluarga kalian. Faaqimu fihim, dan tinggallah kalian bersama dengan mereka, di tengah-tengah mereka. Wa'allimuhum, tapi jangan lupa ya, wa'allimuhum, ajarilah mereka. Jadi kalau pulang dari pesantren harus ngajar. Makanya ilmunya sayang kalau nggak dipakai ngajar. Nah, saya itu wanti-wanti sama anak-anak saya itu, jadi apapun kalian harus ngajar ilmu agama maksudnya. Kenapa? Karena sudah punya amanah ilmu. Kalau nggak diajarkan,
sayang itu. Jadi harus jangan dipakai sendiri, ajarkan. Gitu. Harus ngajar. Itu pesan saya. Walaupun jadi menteri nanti kalian harus ngajar tetap. Walaupun jadi bupati, jadi wali kota tetap harus ngajar. Yang menyediakan waktu. Kayak itu kan di Jawa Tengah kan wakil gubernurnya kan putranya Mbak Maimun, Gus Taj Yasin itu. Itu Gus Taj Yasin itu beliau walaupun jadi wakub di pesantrennya sendiri beliau menyediakan waktu walaupun sebulan hanya berapa kali untuk ngajar. Dan itu harus itu. Makanya ada beberapa cucunya Mbah Sitik itu walaupun dokter itu beliau di dalam mobilnya tetap bawa kitab. Kenapa ya? Karena tetap harus ngajar tetap. Itu seperti itu. Itu yang saya wanti-wanti. Nah, itu juga yang diwanti-wanti oleh bapak saya ke anak-anaknya. Mulango harus ngajar pokoknya, harus ngajar ngaji, harus. Jadi anaknya bapak saya itu empat-empatnya ngajar semua dengan profesinya yang masing-masing. Tapi harus ngajar itu. Itu seperti itu. Dan saya dulu di Surabaya memulai ngajar itu tahun 98 sebagai guru TPQ. Terus sampai sekarang gitu nih. Dari tahun 98 di Surabaya saat mulai terjun ngajar. Dari ngajar anak-anak sampai ngajar emak-emak. Lanjut. Ya pokoknya ngajar. Karena kalau nggak dipakai ngajar sayang ilmunya. Itu seperti itu. Terus kemudian wa muruhum, perintahlah mereka. Tentu memerintah untuk berbuat baik. Wa sallu salatan kama fihi nikada wa salata kada fihi nikada. Jadi suruhlah mereka untuk mengerjakan sholat. Dan sholatlah kamu sekalian, sholat ini pada waktu ini, sholat ini pada waktu ini. Maksudnya ada sholat-sholat tertentu yang memang waktunya tertentu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fa idza hadarati sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Maka apabila telah datang waktu sholat fardu maksudnya, maka hendaklah adzan untuk kalian, salah di antara kalian, dan menjadi imam orang yang paling tua di antara kalian. Jadi idealnya kalau ada sama-sama alimnya, yang paling tua yang menjadi imamnya. Tapi ini yang paling tua ini kalau memang sama-sama alim, sama-sama ahlul Quran. Kalau urutannya yang paling berhak menjadi imam itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling paham agamanya, itu yang paling utama. Baru kemudian kalau sudah sama-sama semuanya sama, baru dipilih yang paling dulu hijrahnya. Kalau sama-sama dulu hijrahnya, dipilih yang paling tua. Itu seperti. Dipilih yang paling tua dulu baru yang paling urutan lupa saya gimana? Apa tua dulu apa hijrah dulu lupa saya. Ya wes pokoknya gitulah. Tapi kalau sudah terlalu tua harus sadar diri, jangan memaksa jadi imam. Saya ingat kakek saya Allah yarham. Kakek saya Allah yarham itu jadi imam di sebuah musola beliau sendiri. Jadi bagi jamaah di masyarakat lah. Begitu usia berapa gitu ya. Sebenarnya beliau masih gagah. Cuman beliau sadar diri karena udah sepuh, beliau mundur, kakek saya itu. Mempersilakan yang muda untuk menjadi imam. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Zadal Bukhari telah menambahkan sebagai Imam Al-Bukhari fi riwayatin dari riwayat milik beliau. Wasallu kama ra'aitumuni usolli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau melihat itu pakai mata atau pakai kuping? Mata. Nah, berarti yang harus kita fokuskan dari salat itu adalah gerakan, bukan sekedar bacaan. Karena sependek yang saya baca Bu ya, Nabi itu yang dikoreksi keras itu
gerakan. Seperti misalnya tidak tumakninah. Itu Nabi sampai mengatakan sholli fa innaka lam tusolli. Salat lagi kamu belum salat. Berarti tidak sah salatnya. Kalau tidak tumakninah. Terus kemudian yang Nabi koreksi keras lagi terkait dengan gerakan adalah ketika rukuk dan sujudnya tidak serius. Itu yang Nabi kecam sebagai pencuri salat. Makanya kalau rukuk dan sujud kita harus tumakninah dan serius, jangan harus serius. Kalau rukuk usahakan ya tangan menyentuh dengkul, terus ini ya semampu-mampunya kita ya. Kalau bisa sih lurus, tapi kalau nggak bisa semampu-mampunya kita serius kita rukuknya itu. Sujud 7 anggota nempel di lantai, jidat, hidung, sepaket ini, 2 tangan, 2 lutut, 2 lutut, terus 2 ujung kaki, 2 jari-jari, 2 ujung kaki itu harus nempel. Dan tumakninah, sepaket dengan jidat, hidung nempel. Jadi kalau cuman jidat, hidung tidak nempel itu kurang afdol. Bahkan yang dikecam oleh Nabi itu gara-gara hidungnya nggak nempel itu. Pesek Ustadz, ya sudah kalau pesek nggak usah. Kalau pesek. Lanjut. Kalau mengenai bacaan, Nabi hampir tidak pernah mengkoreksi. Ada beberapa yang Nabi koreksi berkaitan dengan bacaan itu. Misalnya pernah ada seorang sahabat bersin, alhamdulillah, dia mengucap alhamdulillah. Terus ada yang mengucap yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Yang mengucap yarhamukallah itu ditegur oleh Nabi. Kenapa? Karena sholat itu bicara dengan Allah, jangan bicara dengan sampingnya. Kalau yarhamukallah berarti ngomong sama sampingnya, itu ditegur, berarti nggak boleh, bisa batal itu. Yang mengucap yarhamukallah itu, yang mengucap alhamdulillah tidak apa-apa, karena sholat itu zikir ya, tidak ada masalah. Terus kemudian yang Nabi pernah tegur lagi itu ketika ada orang yang bacaannya kenceng sampai hampir mengganggu bacaan imam, itu Nabi tegur itu. Jadi hampir-hampir bacaanmu menggangguku, kata Nabi. Lain kali kalau imam sedang baca, diam dan dengarkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap wajib baca untuk Al-Fatihah makmum itu, cuman tidak boleh sampai mengganggu bacaan imam. Itu seperti itu. Selebihnya itu sependek yang saya pernah baca sih nggak ada ya yang Nabi sampai tegur. Bukan tidak ada, saya belum pernah temukan yang Nabi menegur keras. Semua yang Nabi tegur itu sikap kok. Sikap perbuatan, karena memang sallu kama ra'aitumuni usolli. Malah ada beberapa bacaan yang Nabi belum mengajarkan, tapi sahabat sudah melakukan dan Nabi tidak mempersoalkan. Seperti misalnya ada sahabat yang habis pas i'tidal, kalau yang Nabi ajarkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, dia enggak baca itu, dia baca Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi dan seterusnya itu. Itu selesai sholat Nabi bertanya, siapa tadi yang baca? Saya, Rasulullah. Nah, itu bacaan kamu itu 30 lebih malaikat berebut mencatat pahalanya, saking besarnya pahalanya. Termasuk dalam hadis Sahih Muslim ketika iftitah, kalau Nabi kan biasanya ngajarkan iftitah kan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal, di hadis lain pakai inni wajjahtu wajhiya, terus atau Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya dan seterusnya. Nah, ini begitu takbir Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Hadisnya Sahih Muslim. Selesai salat Nabi bertanya, siapa tadi yang baca? Saya, Rasulullah. Gara-gara bacaan kamu itu pintu langit dibuka. Pintu langit apa? Dibuka. Kalau pintu langit dibuka itu biasanya ijabah doa atau rahmat turun. Singkat kata singkat cerita, kalau soal bacaan Nabi tidak terlalu berkeras-keras. Makanya kita kalau masalah bacaan nggak usah terlalu berkeras-keras, kecuali pada 2 hal tadi. Yang pertama, jangan ngobrol sama orang lain, termasuk mendoakan dari yarhamukallah. Dan yang kedua, jangan mengganggu bacaan imam dengan mengeraskan bacaan kita. Itu yang saya tahu ya. Ya tentu mungkin yang lain ada, cuman yang saya pernah baca baru itu. Sependek yang saya ingat. Wallahu a'lam bishawab.
Karena memang ini berkaitan dengan sallu kama ra'aitumuni usalli. Berkaitan dengan melihat itu berarti dengan mata. Berarti itu gerakan. Itu yang harus kita fokuskan tuh di situ. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, cerita dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, istadzantun nabiy, aku minta izin kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil umrati, untuk umrah. Beliau minta izin untuk mengerjakan umrah. Fa adzina li, maka beliau mengizinkan saya. Wa qala, dan beliau bersabda, la tansana ya ukhayya min du'aika, jangan kau lupakan kami wahai saudaraku dari doa-doamu. Maksudnya tolong doakan saya ya, jangan lupakan ya, doakan saya ya. Nah, kalau ada orang mau berangkat haji, ada orang mau berangkat umroh, sunnah kita untuk minta didoakan. Titip doa Bu ya. Tapi kadang kasihan juga itu kalau banyak yang titip. Ya, tapi untungnya bisa disimpulkan, ya Allah, semoga semua orang yang titip doa kepada hamba, Engkau kabulkan doa-doanya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad, maka berkata siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maaf, kalimatan mata suruni annali biha ad-dunya, wa fi riwayatin qala asyrikna ya ukhayya fi du'aika. Kata Sayyidina Umar, suatu kalimat, tadi kalimat Nabi itu suatu kalimat yang bagi saya lebih senang daripada mendapatkan kekayaan dunia dengan segala isinya. Dan dari ayat yang lain beliau berkata, Nabi bersabda, asyrikna ya ukhayya fi du'aika, libatkan kami dalam doamu wahai saudaraku. Maksudnya doakan kami ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, dan ini hadisnya riwayat Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan beliau berkata, hadisun hasanun sahihun, hadisnya hasan sahih. Makanya kalau ada orang mau berangkat haji atau mau umroh, itu sunnah minta didoakan. Sebagian ulama mengatakan ini berlaku umum, tidak hanya orang mau haji mau umroh. Berkata doakan saya itu sunnah. Itu ada yang memahami begitu. Kalau orang Jawa bilang donga dinunga nggih, ya, saling mendoakan ya, gitu. Doakan saya ya, saling mendoakan ya, itu saling mendoakan atau doakan saya itu sunnah. Makanya kan kalau kata para ulama, aksiru minan nasi fi da'watil khair fa innaka la tadri min ayyi fahin tusma. Perbanyaklah orang dalam berdoa kebaikan, karena kamu tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Jadi kalau kita mohon doa dari banyak orang, itu kita tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Makanya itu dianjurkan oleh para ulama. Itu seperti itu. Kalau di kampung saya pendungane nggih. Pendungane nggih mugi-mugi ya. Pendungane nggih mugi-mugi ya. Itu semakin banyak yang mendoakan, kita tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Mungkin saya pernah cerita tentang jamaah saya, orang Jatiasih. Putrinya itu seorang dokter, beliau sakit. Yang sakit itu resikonya diambil tindakan mati, dibiarkan juga mati. Itu anaknya cerita langsung ke saya. Saya dokter Ustaz, saya tahu penyakit saya, kata putrinya itu yang cerita ke saya. Saya tahu resikonya memang diambil tindakan mati dan dibiarkan juga mati resikonya. Akhirnya saya pilih diambil tindakan Ustaz. Selama diambil tindakan itu ibunya itu keliling rumah sakit, nemui tukang sampah, tukang sapu, pokoknya yang OB dan macam-macam, dikasih uang, doakan anak saya, dikasih uang, doakan anak saya, doakan anak saya. Sekian banyak orang itu didatangin. Qadarullah berhasil, alhamdulillah, masya Allah, sampai sekarang sehat. Masya Allah. Ya, semua kembali pada Allah. Tapi maksud saya paling enggak kan ada usaha. Karena tadi aksiru minan nasi fi da'watil khair fa innaka la tadri min ayyi fahin tusma. Jadi perbanyaklah manusia dalam doa kebaikan, karena kamu tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Jadi semoga segenap harapan baik kita segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin, insyaallah. Mudah-mudahan. Allahu Akbar.
Ini hadisnya hasan sahih. Wa an Salim ibn Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum, dan cerita dari Salim an Abdullah ibn dari Salim ibn Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum, anna Abdullah, sungguhnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, karena adalah beliau yaqulu berkata, lirrajuli kepada seorang lelaki, idza arada safaron, apabila dia ingin bepergian, udnu minni hatta uwaddi'uka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una, kata beliau begitu. Mendekatlah, kata beliau, udnu minni, mendekatlah kepadaku, aku akan menitipkan kamu sebagaimana dulu Rasulullah Muhammad SAW selalu menitipkan kami. Fayaqul, maka beliau berkata, astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku menitipkan agama, amanah dan penghabisan amalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawat Tirmidzi wa qala, dan beliau berkata, hadisun hasanun sahih, hadisnya hasan sahih. Jadi ini doa untuk orang yang akan safar dari orang mukim namanya. Kamu mau ngadakan perjalanan sini mendekat. Sebagaimana dulu Rasulullah pernah menitipkan itu untuk kami, maka akan titipkan ini untukmu juga kepada Allah. Apa itu? Doanya, astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, sifat amanahmu, dan akhir dari amal perbuatanmu. Semoga husnul khotimah, gitu maksudnya. Itu seperti itu. Gak bisa bahasa Arab, bahasa saya juga gak apa-apa. Satu ngano ya, selamat, sehat, dijogo sama Allah, dijaga sama Allah, dimudahkan oleh Allah. Ya, pokoknya apalah doa yang baik-baik. Kalau yang versi riwayat ini berarti aku titipkan kepada Allah agamamu, sifat amanahmu, dan akhir dari amalmu. Kalau kita sederhanakan dalam doa kita, tak tunggu, semoga agamamu dijaga oleh Allah, semoga sifat amanahmu dijaga oleh Allah, semoga amalmu, akhir amalmu juga dijaga oleh Allah, sehingga kamu husnul khotimah. Dulu yang selalu mendoakan anak-anaknya husnul khotimah itu bapak ibu saya itu. Kalau mendoakan anak-anaknya, semuanya didoakan ujungnya itu husnul khotimah. Doanya itu gitu. Kalau mendoakan anak-anaknya itu dengan berbagai macam doa, ujungnya itu husnul khotimah. Itu bapak ibu saya. Wa an Abdullah ibn Yazid al-Khatmi, dan cerita dari Abdullah ibn Yazid al-Khatmi as-Sahabi radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, karena ada siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza arada ayyuwaddi al-jaisha, apabila beliau ingin melepas pasukan, qala, beliau bersabda, astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Aku menitipkan kepada Allah agama, amanah, dan penghabisan amal kalian. Ini hadisnya sahihun, hadisnya sahih. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan hadisnya sebagai Imam Abu Dawud wa ghairan, yang selainnya bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa an Anas, dan memang safar itu nanti menjadi titik uji ya. Apakah orang itu baik atau tidak baik. Orang itu belum bisa dinilai baik atau buruknya kalau kita belum pernah safar bersama dengannya. Itu kalau kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau kita udah pernah safar dengan orang itu, baru kita bisa menilai orang itu baik atau tidak baik. Karena biasanya di dalam safar itulah sifat asli orang itu keluar. Kalau saya sama Ustadz Afif sudah bisa ngomong baik atau tidak baik itu, karena saya pernah safar sama beliau pas haji. Jadi saya tahu
beliau selama safar haji, dan beliau tahu saya juga selama safar haji. Itu saya bisa ngomong beliau baik atau tidak baik karena sudah safar. Yang kedua, kita nggak bisa menilai orang itu baik atau tidak baik kalau kita belum uji secara harta. Itu yang kedua, bisa juga ini. Jenengan nggak pernah safar, tapi jenengan selama ini kerjasama dengan bersangkutan tuh dari segi harta baik-baik saja, aman, nggak ada masalah apa-apa. Itu bisa ngomong baik juga. Jadi pertama safar tadi kan. Kalau nggak pernah safar, karena kan nggak semua orang punya kesempatan safar kan, tapi mungkin pernah kesempatan muamalah. Oh iya, beliau sih selama ini berhubungan dengan saya terkait dengan harta sih baik-baik saja. Kalau ngutang ya bayar lunas, arisan juga rewel, misalnya bayar IPL ya lancar, bayar iuran lingkungan itu loh lancar. Ya itu bisa jadi saksi ya. Insya Allah sih dari segi harta beliau amanah insya Allah. Nah itu bisa dibuat patokan untuk menilai baik atau tidak baiknya seseorang itu. Dan ada satu lagi itu di saat marah itu. Di saat marah itu bagaimana reaksi seseorang itu? Apakah tetap baik atau tidak? Tetap bersikap yang baik atau tidak itu bisa jadi ukuran juga di antaranya. Lanjut nih. Yang terutama tadi dua itulah, safar sama amanah berkaitan dengan harta. Karena ada orang itu tahan bantingan tapi nggak tahan bantuan, itu ya ada. Tahan bantingan tapi nggak tahan bantuan, itu ya ada. Allahu Akbar. Wa an Anasin, dan cerita dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, jaa datang siapa rajulun, seorang lelaki, ila nabi, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sungguhnya aku ingin safaran, mengadakan perjalanan, fazawidni, maka bekalilah saya. Faqala, maka Nabi bersabda, zawadakallahu at-taqwa, aku bekali kamu dengan takwa. Qala zidni, orang itu berkata, tambah ya Rasulullah. Qala wa ghafara dzambaka, dan semoga Allah ampuni dosamu. Qala, orang itu berkata lagi, zidni, tambahi lagi ya Rasulullah. Qala wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta, semoga Allah mudahkan untukmu aneka kebaikan dimanapun kamu berada. Rawi At-Tirmidzi, hadis At-Tirmidzi, wa qala, dan berkata hadisun hasanun, hadisnya hasan. Jadi dulu sahabat minta bekal bukan duit, minta nasihat dan doa. Ya Rasulullah, saya mau safar, bekali saya. Takwa ya. Bekal pertama apa? Takwa. Saya kalau ceramah walimatus safar orang mau haji itu sering saya sampaikan, ya memang sih orang kalau di Mekah itu biasanya lebih realistis karena realnya dihitung betul biasanya. Tapi jangan lupa bekal takwa. Bekal real ya perlu, tapi bekal takwa itu tidak kalah pentingnya. Kenapa? Karena Allah bilang dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena orang itu kalau bertakwa paling tidak itu Allah janjikan di surah At-Tolak ayat 2, 3 dan 4 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan jadikan urusannya mudah. Jadi kalau kita selama perjalanan, tidak hanya perjalanan dalam arti jalan beneran ya, maksud dalam menjalani hidup ini, kalau kita hiasi dengan takwa, pasti, karena Allah yang janji Allah kok, pasti setiap masalah Allah kasih solusi, dan Allah berikan rezeki yang tak terduga dan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Itu minimal ya. Belum nanti ada ayat yang lain di Al-Baqarah 282 itu misalnya, ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu.
Jadi ilmu akan terus bertambah. Orang itu kalau bertakwa ilmunya terus bertambah. Karena Allah yang menjanjikan itu, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Di bagian terakhir ayat itu, bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan ajari kamu ilmu. Ada nggih bukusnya? 282 Al-Baqarah. Muamalah yang bagian terakhir ayatnya kan ada perintah wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nggih, terus wonten nggih. Nggih. Iya, dan Allah akan ajari kalian. Allah akan kasih kita ilmu. Jadi orang kalau bertakwa itu ilmunya akan ditambah oleh Allah. Terus apa lagi misalnya? Banyak. Itu janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kemuliaan Al-Hujurat ayat 13 itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang kalau bertakwa di mana saja kan dimuliakan oleh Allah. Di mana saja. Maka mungkin saya nggak tahu jenengan pernah ngalami apa tidak di tengah-tengah hari Senin atau hari Kamis pasti Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Ini kalau dalam konteks haji ya. Kadang ada yang ngajak berbuka. Qadarullah yang ngajak berbuka itu ternyata minal aghnia, sehingga per orang yang berbuka di bagian dia itu dikasih 100 real itu. Itu kadang terjadi. Di tengah-tengah baca Al-Qur'an di antara tiang-tiang Masjid Nabawi tahu-tahu ada orang lempar duit 100 real. Yang lempar siapa enggak tahu. Boleh dikasih, dilempar. Itu sedekah sembunyi-sembunyi itu. Saya enggak tahu pernah ngalami apa enggak jenengan itu. Iya, kalau pernah ngalami bagus alhamdulillah. Saya belum pernah. Saya belum pernah, cuman saya umroh 5 kali gratis. Yang pernah ngalami itu jamaah saya bersama dengan saya itu beliau pas hari Senin atau Kamis itu ada orang biasa di Nabawi itu, ayo kita ternyata beliau pas berbuka itu orang minal aghnia. Setiap orang yang buka di lingkaran beliau itu dikasih 100 real. Jamaah saya cuman cerita doang sama saya. Cuman dia yang mau umrohkan saya. Gitu. Tapi kan saya dapat umroh gratis. Nah, terus ada cerita kawan ustadz itu lagi baca kitab di tiang-tiang Masjid Nabawi itu, tahu-tahu ada orang lempar ke beliau itu 100 real. Tolong siapa yang lempar? Ya, itu sedekah siri. Iya. Itu gitu Bu. Saya belum pernah sih. Cuman ya itu tadi. Semoga amin. Lanjut nggih. Alhamdulillah, masya Allah. Itu contoh aja. Nah, itu tidak hanya untuk safar haji, safar biasa, termasuk menjalani hidup ini. Makanya kan kalau kita hiasi hidup kita dengan takwa, udah nggak usah khawatir. Kalau Ibnu Abbas menafsirkan tadi surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu, kata Ibnu Abbas, andaikan di bumi ini semua Allah rubah jadi logam. Ini andaikan ya, di bumi ini semua Allah rubah jadi logam, maka orang beriman tetap diberi makan dan minum oleh Allah karena takwanya itu. Orang yang bertakwa akan tetap diberi makan dan minum oleh Allah karena takwanya itu. Itu selaras dengan hadis Sahih Muslim. Okamakal nanti Bu di akhir zaman itu, di zaman Dajjal sudah muncul. Itu orang-orang beriman kan dibuat paceklik. Karena dia nggak nurut sama Dajjal kan. Itu tidak ada makanan, tidak ada minuman, sudah sama Dajjal dibuat paceklik untuk orang-orang beriman saat itu. Tapi apa sabda Nabi kita Muhammad SAW? Tapi mereka dengan tasbih itu sudah cukup untuk seperti makan dan minum. Saya nggak tahu ya bagaimana keramatnya tasbih itu nanti. Bisa jadi ada hal apa di masa itu sehingga tasbih itu begitu mahalnya, sehingga terus kemudian tasbihnya orang beriman itu bisa membuat yang bersangkutan bisa makan dan minum dengan izin Allah, atau seperti sudah makan dan minum. Nah, itu bagaimana nanti karomahnya kalimat tasbih di akhir zaman itu nanti. Karena nanti di akhir zaman itu orang bisa nyebut nama Allah itu udah luar biasa. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman itu. Zaman sekarang aja orang mau nyebut nama Allah aja kadang ya malu. Itu seperti itu. Terserah yang di atas. Sebut nama Allah gitu loh. Kok terserah yang di atas. Kata teman saya yang ngomong gini, itu otaknya masih seger aja udah malu nyebut nama Allah, gimana kalau pas sakaratul maut itu. Kata teman saya itu. Yang ngingetin kita semua. Nah terus kemudian Nabi mendoakan lagi, ketika dia bilang tambah ya Rasulullah, doakan lagi, saya tambahi lagi.
Maka Nabi mendoakan semoga Allah ampuni untukmu. Tambahi lagi ya Rasulullah, maka didoakan kemudahan untuk setiap kebaikan dimanapun dia berada. Kalau jenengan nanti dimintai doa dari seseorang, 3 ini baguslah. Jangan lupa bertakwa kepada Allah selama perjalanan, supaya Allah kasih kamu kemudahan. Semoga selalu bersama dengan ampunan Allah. Semoga diberi kemudahan dalam semua kebaikan yang kamu lakukan dimanapun kamu berada. Itu kalau ibu mau mendoakan sesuai dengan hadis ini. Rawahu at-Tirmidzi, hadis riwayat at-Tirmidzi, qala hadisun hasan, hadis hasan. Wallahu alam bishawab. Bab baru tentang istikharah dan musyawarah. Sebelum saya masuk bab baru, ada yang mau nanya dulu mungkin? Nggih, monggo Bu Guru. Bu Guru silakan. Bagaimana seseorang itu bisa disebut bertakwa? Secara prinsip kalau kita bicara tentang definisi takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi kalau Bu Guru, saya dan kita semua sudah berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangannya. Dengan cara yang wajib-wajib kita laksanakan dengan baik dan benar. Kita sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Kita tinggalkan yang haram dan segera tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Ini kalau 4 ini kita kerjakan, insya Allah lah Bu Guru, kita termasuk, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bertakwa. Itu 4 itu. Nah, saya pas menjelaskan ini ada jamaah saya. Saat itu saya ngisi kajian di Jakarta Selatan saat itu. Dia mendekati saya, dia ngomong gini, kelihatannya gampang ya Ustaz, 4. Kan yang wajib-wajib kita laksanakan dengan baik dan benar, kita sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah, kita tinggalkan yang haram, segera tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Kan kesannya kayak gampang 4 ya. Tapi itu sulit Ustaz, dia bilang gitu. Saya jawab, saya ngomong gampang ini sopo. Tapi ini rumus, saya bilang, ini rumus. Ketika misalnya kita dibuat muales untuk berbuat taat, itu coba elus dada kita, saya bilang, elus dada kita. Karena biasanya setan itu menggoda orang untuk malas beribadah itu apa? Saya capek, saya mau istirahat. Saya capek, saya mau istirahat. Itu coba elus dada kita sambil berkata begini, mau capek di dunia apa capek di akhirat? Mau istirahat di dunia apa istirahat di akhirat? Artinya apa? Ini untuk memotivasi kita supaya kita tetap taat. Artinya gini, kalau kita sudah capek karena beribadah kepada Allah dengan baik dan benar di dunia ini, insya Allah nanti di akhirat kita nggak capek lagi, insya Allah. Tapi kalau di dunia kita udah banyak beristirahat alias bermalas-malasan, jangan mimpi nanti di akhirat bisa beristirahat. Paham ya? Nah, itu untuk memotivasi. Nah, kadang kalau perihal meninggalkan yang haram tadi, kadang gini, setan itu mendorong kita untuk berbuat yang haram kadang. Nafsu dan syahwat kita digoda untuk berbuat sesuatu yang haram. Maka kalau itu terjadi, elus dada kita sambil berkata, sabar. Sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar. Iya, sabar. Sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar. Jadi kita ingatkan nafsu kita tentang kematian supaya tidak jadi berbuat maksiat. Ya ada maaf ya, namanya manusia kadang remnya blong kan. Segera tobat minta ampun kepada Allah. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantara kiatnya. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau memotivasi kita begini. Kalau suatu saat kita muales dari berbuat baik atau taat itu, sampaikan dalam diri kita, siapa tahu amalan ini yang akan membuat saya masuk surga. Ya, kata beliau itu. Siapa tahu amalan ini akan membuat saya masuk surga. Jadi semangat lagi. Itu kalau beliau itu gitu diantaranya. Monggo lah, silahkan. Itu seperti itu. Itu ya Bu Guru ya. Insya Allah kalau kita udah begitu, insya Allah kita sudah, paling enggak kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Lanjut monggo. Bagus.
begini. Secara prinsip dalam fikih itu untuk sholat fardu ya, kalau sholat sunnah nggak ada masalah dari awal duduk. Untuk sholat fardu sebenarnya kalau kita masih sanggup berdiri itu tetap wajib berdiri sholatnya sebenarnya. Nanti rukuk dan sujudnya semampunya. Saya ulang ya. Kalau untuk sholat fardu, selagi kita masih sanggup berdiri, wajib berdiri sebenarnya. Dan nanti rukuk sujudnya silahkan semampunya. Nah, ada orang itu bisa jalan tapi nggak kuat berdiri ada. Kalau jalan dia bisa, tapi berdiri nggak bisa. Berdiri sholat itu nggak bisa karena keliengan. Jadi kalau diam itu muter. Nah, daripada jatuh dari awal duduk nggak apa-apa. Fakta ya, ada sebagian orang itu mungkin kalau jalan dia bisa jalan dia kuat jalan, tapi berdiri nggak kuat. Kenapa? Karena muter. Karena ada orang itu yang model begitu, jalan bisa, berdiri nggak bisa, muter misalnya. Nah, karena nggak kuat berdiri, takut jatuh malah urusannya repot nanti, maka duduk dari awal boleh nggak apa-apa. Dan ini harus jujur. Maka Bu Guru silakan mengukur kemampuan Bu Guru saja. Kalau sekiranya Bu Guru di awal masih bisa berdiri, sholat untuk 5 waktu tetap wajib berdiri. Adapun rukuk sujudnya semampunya. Nah, jadi hal-hal yang kemungkinan akan membuat Bu Guru atau siapapun jatuh lebih baik dihindari. Karena kadang maaf ya, kalau sudah tua itu jatuh itu kadang risikonya iya itu. Kalau udah sepuh kan beda. Apalagi sudah S3, sampun sepuh sangat itu kan. Tidak, yang Nabi cela tadi itu berkaitan dengan ruku dan sujud itu adalah berkaitan dengan orang yang bermalas-malasan di dalam ruku dan sujudnya, sehingga kemudian Nabi mencelanya sebagai, Nabi mengecamnya sebagai orang yang mencuri sholat itu. Saya kira itu Bu Guru. Wallahu a'lam bishawab. Oh, lawama nggak kelihatan Bu mana? Geng gitu. Geng. Semoga Allah mudahkan, Allah selamatkan. Haji mabrur, amin insyaallah. Nggih. Ini Pak, saya kan sering mengeraskan salam. Nggih. Salam mengeraskan takbir. Soalnya sering banget kalau sholat sunnah malam ya jam 3 nih. Sering pada ada yang datang ngasih makanan. Kan kadang-kadang bunuh kan. Yang itu bisa di sholat di saya takbir tak kerasin. Apa ya? Tidak apa-apa. Kalau saya jamaah juga kan boleh nggak? Intinya gini Bu, kan ketakutnya orang itu tidak tahu kan, supaya orang itu tahu Ibu sedang sholat, Ibu agak keraskan volume takbirnya kan, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Saya kan kadang-kadang bisa nenek-nenek. Nggih. Kadang-kadang datang lagi, maaf kalian jam 3 bangun. Ada ya Bu yang ngantar makanan sini begitu. Masya Allah. Tenaga pagi-pagi semuanya. Masya Allah, rizki Masya Allah. Ya, Masya Allah, barakallah. Nggih. Iya Masya, itu rizki itu Masya Allah. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan lagi. Nggih monggo. Terus. Nanti saya jawab. Baik. Saya akan jawab. Yang pertama gini Bu. Perihal mahram dalam safar itu ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama begini. Kalau ada seorang wanita melakukan safar yang mencapai jarak masafatul qasri 80 km atau lebih, termasuk umroh atau haji, kok tidak disertai dengan mahram, maka berdosa dia dalam perjalanannya walaupun sah haji dan umrohnya dan tetap berpahala, tapi berdosa safarnya. Ini pendapat yang pertama. Kecuali disertai dengan mahram. Ini pendapat yang pertama ya, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan begini. Karena tidak semua orang itu punya mahram,
maka boleh seseorang itu safar tanpa mahram asal aman perjalanannya. Mana dalilnya? Ada satu riwayat yang saya ingat, ini yang mengutip Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah, yang saya ingat ya. Kalau saya tidak salah ingat pula, ini hadisnya Sahih Muslim seingat saya. Nanti bisa dilacak. Redaksi gini kurang lebih. Kalau nanti di akhir zaman, kata Nabi Aukamakol, akan ada masa di mana seorang wanita berangkat haji tanpa disertai dengan mahramnya karena amannya perjalanan. Saya ulang ya, ada masa di mana seorang wanita, nanti di akhir zaman kata Nabi, nanti kata, itu akan ada masa di mana seorang wanita itu berangkat haji tanpa disertai dengan mahramnya karena amannya perjalanan. Satu dulu ya. Yang kedua, Siti Aisyah pernah ditanya, ya Ummul Mukminin, apa pendapat Anda tentang seorang wanita yang haji tanpa disertai dengan mahram? Kata beliau, apa kamu kira semua orang punya mahram? Kata beliau. Itu jawaban yang artinya boleh. Yang penting apa tadi? Amannya perjalanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, para istri Nabi pernah haji. Saat itu Sayyidina Umar menunjuk mahramnya. Siapa mahramnya? Sayyidina Utsman radhiyallahu an dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Pertanyaannya, Siti Aisyah masih ada mahram aslinya enggak? Masih ada. Muhammad ibn Abu Bakar masih hidup. Itu kan saudaranya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Hafsah radhiyallahu anha masih ada mahramnya enggak? Masih ada. Ada Abdullah bin Umar. Tapi kenapa yang tunjuk bukan mahram asli, tapi orang yang bukan mahram langsung gitu maksudnya? Jawabannya karena yang penting itu amannya perjalanan. Bisa dipahami enggak? Nah, jadi kalau misalnya ibu misalnya mau umroh dengan circle ibu yang bukan mahram asli tapi aman perjalanannya karena travelnya amanah misalnya, maka itu sudah cukup sebagai pengganti mahram yang dimaksud dari pendapat yang pertama tadi itu. Itu yang pertama dulu ya. Yang kedua saya mau tanya sekarang, suami itu mahram atau bukan? Suami itu mahram bukan? Suami itu bukan mahram. Kalau suami itu mahram, ibu tidak boleh nikah sama suami. Tapi dalam perjalanan, dalam safar, suami bisa jadi mahram nggak? Bisa, pakai banget. Suami itu bisa jadi mahram dalam perjalanan, pakai banget. Berarti apa bu? Mahram dalam perjalanan dengan mahram dalam pernikahan itu beda. Nah, berarti apa intinya mahram dalam perjalanan itu? Intinya adalah amannya perjalanan. Nah, walaupun boleh seorang suami mengkhawatirkan istrinya itu boleh. Sehingga ada seorang istri itu pamit ke suaminya, Pap, aku mau ke papa maksudnya ya. Pap, aku mau ke Sukabumi. Oke, sama suaminya diizinkan. Suami istrinya ikut rombongan pengajian ke Sukabumi. Suaminya udah sampai Sukabumi duluan. Saking sayangnya dan cintanya kepada istrinya. Tidak tahu Sukabumi atau mana, saya lupa itu. Yang ngalami itu lagi online sekarang. Ya itu boleh, tidak ada masalah. Kan saking cintanya suami pada istrinya. Bukan ini yang online bu. Saya lupa ke Sukabumi atau kemana itu. Pamit sama suaminya. Sama suaminya memang cinta banget sama istrinya ini. Jadi diizinkan. Kok tahu sih Pak Ustadz ya? Tahu, pernah cerita sama saya. Monggo silakan yang lain. Jadi kalau anak angkat mau pengaman juga boleh? Boleh, yang penting amannya perjalanan ya. Yang penting amannya perjalanan. Apa? Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram. Kalau mahram orang yang haram dinikahi. Kalau muhrim orang yang sedang ihram. Itu muhrim namanya. Kalau mahram orang yang haram untuk dinikahi. Itu mahram namanya. Monggo.
Terus. Baru ngomong. Telat, Mas. Ya nggak apa-apa. Izin suami yang pertama itu sudah berlaku. Berikutnya itu kan ya perubahan sikap suami. Ibu tidak berdosa, ibu sudah diizinkan. Kalau ada perubahan izin berikutnya persoalan lain itu kan, itu di luar kendali ibu sudah itu. Iya. Ngaten nggih, mboten masalah. Ada lagi yang lain? Tapi kan sudah diizinkan. Ya, adapun kemudian izinnya dicabut ya persoalan lain itu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, ada. Bagus. Membaca iftitah itu kalau dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Apakah harus? Enggak harus berarti, karena hukumnya sunnah. Jadi andaikan ibu tidak baca iftitah sah salatnya. Cuman sayang tidak mendapatkan keutamaan sunnah iftitah. Tapi bagi makmum, ini bagi makmum ya. Kalau imam sudah mulai baca Fatihah, sudah diam dengerin aja, nggak usah baca iftitah. Ya, karena mendengarkan imam itu lebih utama daripada ibu memaksakan diri membaca iftitah. Jadi kalau ibu udah takbir Allah Akbar, imam udah Fatihah atau udah surah, udah jangan baca iftitah lagi. Langsung kalau Fatihah ya langsung Fatihah, karena ibu memang kalau dalam mazhab Syafi'i ya terus baca Fatihah, iftitah nggak usah lagi udah. Tapi kalau salat sendiri atau jadi imam membaca iftitah itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya tetap baca sih Bu, tapi yang pendek-pendek aja, iya. Misalnya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa asfila, sampai situ aja. Kenapa? Ya itu, nggih, sampai situ aja. Kalau mazhab Syafi'i memang menggabung dua iftitah itu. Kabira sampai bukrata wa asila, terus ditambah ini wajhatu, itu menggabung dua iftitah. Memang dalam mazhab Syafi'i itu kadang sering ada beberapa riwayat digabung jadi satu paket doa itu. Itu sering, dan itu ciri khasnya mazhab Syafi'i memang. Nah, cuman kalau kita pakai satu aja sudah cukup, tidak ada masalah, tidak harus menggabungkan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Monggo yang lain silakan. Saya secara pribadi itu tidak setuju dengan sebagian orang yang berkata begini, saya ngaji mah buat saya aja, saya ngaji mah buat saya aja, tidak untuk orang lain, buat saya. Itu saya nggak setuju saya. Ibu-ibu kalau bisa ya, ini kalau bisa, kalau ngaji begini atau ngaji dimanapun ya, itu niatkan untuk disampaikan kembali, walaupun hanya kepada orang sekitar kita, anak kita misalnya, kepada suami misalnya kalau berani, terus atau kepada saudara atau di WA group misalnya. Jadi niat untuk disampaikan. Di antara kiat supaya belajar itu betul-betul mengena, niatkan dalam hati untuk menyampaikan kembali apa yang telah kita peroleh, apa yang kita pelajari. Kalau kita punya niat menyampaikan, pasti kita akan berusaha untuk mendengarkan, bahkan mungkin sebagian mencatat atau paling nggak memperhatikan lah. Kenapa? Karena targetnya adalah nanti kita tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kita sampaikan supaya kita bermanfaat. Walaupun begini ya, menyampaikan ilmu itu dalam konteks sekarang terutama itu memang juga mesti hati-hati. Di grup WA itu kadang ada orang yang menyampaikan satu ilmu malah berantem. Kenapa? Karena dia menyampaikan sesuatu yang sifatnya khilafiyah, terus dengan narasi yang menyalahkan yang lain. Nah ini kadang malah bikin berantem. Jadi saran saya begini, kalau kita tidak cukup menguasai masalah khilafiyah itu, jangan coba sampaikan di WA group. Nah satu, yang kedua,
yang disampaikan itu terutama hal-hal yang semua orang sepakat lah. Semua orang sepakat atau banyak orang yang sepakat bahwa ada unsur khilafiyahnya, paling enggak kita kasih perkataan tapi ini beda pendapat ya, kita berlapang dada saja, masing-masing punya argumen. Itu kata-kata yang mendinginkan lah itu. Nah, kadang maaf, fakta ya di WA group ya sebagian ada yang secara sangar menyampaikan satu pendapat terus memaksakan pendapat itu pada pihak lain, padahal kita tahu ini perkara khilafiyah di kalangan kaum muslimin yang sudah berabad-abad misalnya. Nah, saya kira itu. Jadi selama memang narasinya benar, terus menyampaikan ilmunya juga benar, saya kira nggak ada masalah. Sampaikan niat menyampaikan saja. Ya medianya sekarang banyak untuk menyampaikan itu medianya. Gimana Bu? Oh, okay. Jadi kalau kemudian pasukannya itu kan tidak semuanya muslim, bagaimana? Yang menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh semuanya. Bagi yang muslim, jangan lupa begini ya. Nah, mungkin bagi yang atau ibu bisa mengemas dalam bahasa-bahasa yang semuanya bisa mengerti lah, gitu seperti itu. Jadi ya ibu yang lebih mengerti lah tentang itu bagaimana. Kalau di Bintal ya Bu, kalau di tentara, ya Bintal ustadz-ustadz yang untuk membina tentara itu, ya kalau yang Muslim mungkin dengan kaidah-kaidah Islamnya, bagi yang di luar Islam mungkin dengan spirit yang mereka. Tapi mungkin akan ada bahasa-bahasa yang insya Allah semuanya ya bisa ya. Mungkin ibu lebih tahu lah, lebih paham itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh ibu apa? Angkatan darat? Napa? Oh, udah pensiun. Angkatan apa? Angkatan darat. Angkatan darat nggih. Nggih. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.